pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat. Ayat 8, 9 dan 10. Saya bacakan buat kita, Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab. Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yang percaya berkata Amin. Bapak Ibu Saudara, sore ini saya mau menyampaikan tentang dampak sebuah pujian dan penyembahan. Apa? Dampak sebuah pujian dan penyembahan. Dampak sebuah pujian dan penyembahan. Saudara, firman Tuhan berkata ayat yang ke-8, ketika keempat makhluk itu memuji, menyembah Tuhan, berapa lama mereka memuji Tuhan? Ayat yang ke-8, siang dan malam tidak berhenti-hentinya memuji Allah. Mereka berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Mereka siang malam memuji dan menyembah Allah. Di mana kisah ini sedang terjadi? Kisah ini terjadi di sorga. Inilah yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika Tuhan berkata, Yohanes, coba kamu lihat ke sorga. Dan Yohanes dibawa oleh Tuhan secara roh masuk di sorga, dan di sorga Rasul Yohanes melihat ada satu tahta yang begitu indah dan mulia, dan di samping tahta itu ada 24 tahta, yang duduk di tahta itu 24 tua-tua, dan di depan tahta yang satu itu ada 4 makhluk, dan 4 makhluk itu setiap hari siang dan malam mereka memuji Tuhan. Pujian mereka adalah kudus, kudus, kuduslah Allah yang Maha Kuasa. Dan firman Tuhan berkata, setiap kali keempat makhluk ini memuji Tuhan, maka yang ke-24 tua-tua itu mereka tersungkur dan memuji Tuhan. Mereka berkata, Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dampak sebuah pujian dan penyembahan, ketika yang 4 makhluk ini menyanyikan kudus, kudus, kudus,
mereka siang dan malam. Setiap mereka menaikkan pujian itu, yang 24 makhluk itu mereka tersungkur di depan tahta itu dan menyembah Allah yang kudus. Saudara, apa yang ada di dalam sebuah pujian dan penyembahan? Ada kuasa. Amin. Ada kuasa. Saudara, ketika kita menyanyikan Tuhan, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dari hati kita yang sungguh-sungguh, mestinya orang lain yang mendengar, mereka bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mestinya orang yang mendengar kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, orang lain hatinya diobrak-abrik oleh kuasa Tuhan, saudara-saudara. Amin. Itu hebatnya kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Di dalam kitab Mazmur berkata bahwa Allah itu bertahta di mana? Di atas pujian dan penyembahan. Allah hadir di dalam pujian penyembahan, bertahta di atas pujian dan penyembahan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, justru di situ ada kuasa, ada mukjizat, ada tanda heran, tanda ajaib. Amin, saudara. Amin. Pujian yang seperti apa yang berdampak luar biasa? Yang pertama, yaitu pujian yang dinyanyikan dari hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Pujian yang dinyanyikan dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi kalau orang nyanyi itu, saudara, karena disuruh, nah itu tidak berdampak apa-apa di sorga. Ayo kamu puji Tuhan, kamu angkat tanganmu, kamu berdiri, itu tidak berdampak buat sorga. Harus semuanya lahir dari hati, tanpa disuruh. Ketika saudara duduk datang ke tempat sini, saudara tidak perlu keluyuran di luar sana, saudara. Duduk di sini, saudara, nikmati hadirat Tuhan. Amin. Saudara-saudara kita belum hadir, saudara duduk di sini, mulai nikmati hadirat Tuhan, saudara. Ke depan kita siapkan musik, saudara. Sebelum jemaat datang semua sudah ada musik, saudara, dan setiap orang yang hadir mereka sudah harus menikmati hadirat Tuhan di sini dan tidak ngobrol ngalor ngidul di sini. Amin. Kalau ngobrol ngalor ngidul itu ada di komsel, saudara-saudara. Kita bebas ngobrol, saudara. Ketika kita masuk dalam hadirat ini, kita memastikan suasana adalah hadirat Tuhan. Amin. Ketika pemimpin pujian berdiri di sini, saudara tidak perlu lagi menata hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak perlu menata hati. Kenapa? Karena ketika saudara datang, saudara dengarkan pujian, saudara lihat sesuatu di sini, saudara sedang menata hati dan menyiapkan hati. Saudara yang datang dari rumah dengan berbagai masalah, ketika saudara duduk, hati saudara sudah disedot dulu kepada Tuhan, dan ketika pemimpin pujian naik, saudara kita sudah langsung masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita harus mulai budaya baru di tempat ini. Amin. Budaya baru. Jadi kita datang untuk Tuhan, saudara. Ibadah kita maksimal 2 jam, saudara. Bila perlu tidak usah nyampe 2 jam, saudara. Tapi kita kenyang. Amin. Buat apa kita ibadah 5 jam tapi lapar semuanya? Pulang dari tempat ini tidak dapat apa-apa, tidak rasakan apa-apa. Lebih baik ibadah 1,5 jam tapi kita betul-betul alami Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, kita puas, kita pulang dari sini kita betul-betul kenyang. Amin, saudara. Tempat ini tidak cukup 100 orang, saudara. Maksimal hanya 50 kursi. Amin. Ini menarik, saudara. Jadi hanya orang-orang yang dipilih Tuhan yang hadir di sini. Kalau saudara ada di sini, saudara sudah dipilih Tuhan. Kasih salam dulu sama sebelahmu, katakan selamat sudah dipilih Tuhan, engkau ada di sini. Haleluya. Amin. Jiwa yang pertama kali hadir di sini ada Bapak Adi, ada Bapak Taroso, ada Salomo, ada Ibu Desi. Kita semua pertama kali hadir di sini. Kita semua pertama kali hadir di sini, saudara. Amin. Kita dipilih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara, saya percaya kalau di tempat ini ada hadirat Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa datang di tempat ini mencari Tuhan. Bagaimana kalau jiwa-jiwa banyak datang ke tempat ini?
pasti kita tidak sanggup untuk menampungnya. Kalau datang 70 orang saja kita harus suruh pulang 20 orang. Tidak apa-apa saudara-saudara, kalau sampai 100 orang bahkan sampai 1000 orang kita tetap melayani saudara. Amin. Kita buat ibadah pagi, kita buat ibadah siang, kita buat ibadah setengah sore, kita buat ibadah malam. Tidak apa-apa saudara. Saya sudah rela melayani Tuhan 5 kali sehari. Saya siap berdiri di sini berkhotbah. Amin. Saya sudah menyiapkan diri untuk itu saudara. Saya tidak tahu apakah saudara siap untuk itu. Yang main musik, aduh saya capek tangannya. Ini sudah ibadah yang kelima, masih kuat enggak? Kalau enggak kuat nanti Tuhan tidak berkati. Haleluya. Ibadah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kita harus siapkan diri. Amin. Jadi semua yang ada di sini, saudara, siapkan dirimu, bukan hanya jemaat penonton, tapi jemaat yang melayani Tuhan. Amin, saudara. Semua belajar melayani Tuhan. Haleluya. WL yang pertama dari pagi jam 6 Ibu Diana, jam 7 gue Ibrahim, jam 8 Ibu Lia, jam 9 Wandi. 1 hari full. Amin. Kalau hari Minggu gak usah kerja, cari Tuhan, beribadah. Amin saudara. Melayani Tuhan saudara. Tuhan pasti kasih berkat 2 kali lipat dari kita kerja pada hari Minggu. Haleluya. Amin. Yang kedua, yang terakhir. Dampak pujian dan penyembahan yang berkuasa itu saudara pasti mengubahkan seseorang. Haleluya. Ketika 24 tua-tua ini dia tersungkur dan mereka menyembah Tuhan, saudara, hati mereka seperti ditarik oleh hadirat Tuhan. Tidak ada yang suruh yang 24 tua-tua ini, kamu tersungkur, kamu sembah Tuhan, kamu nyanyikan lagu. Tidak ada yang suruh. Tapi ketika mereka dengar saja pujian itu, kemudian hati mereka seperti tersedot dan mereka menjadi tersungkur dan mereka tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang suruh. Siapa yang menyuruh? Karena ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Ketika kuasa dan di dalam pujian dan penyembahan itu pertama-tama itu menarik hati. Ketika hati seseorang ditarik, maka seseorang itu akan diubahkan oleh Tuhan. Kemudian dari perbuatannya mulai mengalami perubahan. Amin. Kalau hatinya sudah berubah, pasti perbuatannya, perilakunya pasti berubah. Mestinya orang yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, hidupnya mestinya berubah. Amin. Kalau orang Kristen hidupnya tidak berubah, berarti dia kurang menyembah Tuhan. Kalau orang Kristen sudah menyembah Tuhan tapi tidak berubah, itu berarti itu tidak mengalami Tuhan. Itu menyanyikan lagu. Nyanyi bagi Tuhan berbeda dengan menyembah Tuhan. Amin. Saudara bisa kasih gitar kepada pengamen. Kamu kasih lagu, nih tolong pelajari lagu ini, tak terbatas kuasamu. Kemudian nanti kamu nyanyi di terminal gitu. Orang itu belajar, dia bisa. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Dia bukan orang yang percaya, tapi bisa menguasai lagu dan bisa nyanyi dengan bagus. Apakah Tuhan senang dengan itu? Menurut saudara bagaimana? Apakah itu pujian yang menyedot hati Tuhan? Itu pujian yang tidak berdampak bagi Tuhan. Pujian yang berdampak bagi Tuhan yang pertama itu saudara, hatinya. Kalau hatinya tidak percaya kepada Yesus, dia nyanyi lagu Kristen, itu tidak terlalu berdampak saudara. Amin. Yang pertama itu hatinya percaya kepada Yesus, kemudian
Ketika dia nyanyi bukan menyanyikan kata-kata lagu, tetapi itu menjadi sebuah nyanyian yang mengalir dari hatinya kepada Tuhan. Maka itu adalah pujian yang berkuasa, itu pujian yang berdampak dan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita datang pada Tuhan. Haleluya. Biarlah tempat ini Tuhan, tempat kami menyembahkan, tempat kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, biarlah Engkau ada di sini setiap hari. Biarlah kami dipuaskan jiwa kami.